Bayangin aja, Amerika Serikat tuh pasarnya sebegitu besar. Jangan heran kalau ke depan kita mungkin orang-orang Indonesia yang main ke Amerika Serikat udah jauh-jauh gitu kan sampai sana, ternyata yang dilihat Indonesia itu memang tidak punya kapasitas produksi, tidak punya kapasitas manufaktur yang menjanjikan. 316 triliun rupiah untuk belanja adalah angka yang besar sekali. Presiden Amerika Donald Trump puji Presiden Indonesia Prabowo setelah Indonesia dikenakan tarif 19%. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhir-akhir ini saling tukar pujian, saling memuji satu sama lain. Hal ini terjadi setelah Indonesia dan Amerika Serikat terlibat kesepakatan deal yang menyatakan bahwa Indonesia akan dikenakan tarif 19% ketika Indonesia mengekspor barangnya atau tarif impor Amerika terhadap produk-produk Indonesia, dan sebaliknya Amerika akan membayar 0% ketika barang-barang Amerika tiba di Indonesia. Sebagai imbal balik dari diturunkannya tarif ini yang tadinya Indonesia itu dikenakan 32%, imbal baliknya Indonesia berkomitmen untuk membeli 15 miliar produk energi dari Amerika Serikat dan 4,5 miliar produk pertanian Amerika Serikat, termasuk diantaranya 50 unit pesawat Boeing. Setelah melalui sambungan telepon, katanya Donald Trump kasih pujian ke Prabowo sebagai highly respected President of Indonesia. Prabowo juga kasih pujian ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang aneh-aneh ini sebagai seorang negosiator ulung, katanya. Bagaimana memahami kesepakatan ini dan bagaimana gambaran Indonesia bisa bersaing di pasar global, bersaing dengan Vietnam, dengan negara-negara tetangga? Mari kita audit. Temuan yang pertama, mengetahui pasar Amerika. Tahukah kamu, pasar Amerika Serikat itu 20 kali lipat lebih gede dibandingkan dengan pasar Indonesia. Amerika Serikat adalah pasar terbesar di dunia yang GDP-nya kurang lebih 27 triliun US dollar. Dan bahkan negara bagian California tempat saya kemarin tinggal itu sudah kayak negara G7 yang posisinya di atas Jerman, di atas Inggris, India, dan tentunya di atas seluruh Indonesia. California satu di antara 50 negara bagian di Amerika Serikat itu sendiri, GDP-nya lebih dari 3 kali dari GDP Indonesia. Jadi bayangin nih, kalau Indonesia gedenya segini aja dibandingin California, Indonesia masih belum ada apa-apanya. Padahal California itu satu di antara 50 negara bagian. Ya bayangin aja, Amerika Serikat tuh pasarnya sebegitu besar. Ya gimana negara-negara itu nggak ngiler, pengen ngejual barang-barang mereka, hasil produksi, hasil manufaktur mereka ke pasar terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat. Dan selain itu, Indonesia dengan rupiahnya itu currency-nya sangat rendah, sehingga seharusnya barang-barang Indonesia ini bisa diekspor ke Amerika Serikat, dan konsumen di Amerika Serikat pasti melihat barang Indonesia ini sebagai barang yang murah karena US dollar atau dolar Amerika ini tentu sangat superior dibandingkan rupiah itu sendiri. Dan kabar gembiranya tadi saya juga udah sampaikan bahwa tarif dari barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat itu menurun dari 32%, sekarang beberapa hari ini turun menjadi 19%. Coba bandingin sama Malaysia yang masih 25%, Vietnam 20%, Jepang dan India kira-kira 25-26%. Meksiko, tetangganya Amerika Serikat ini bahkan di 25-30%. Artinya, kita yang paling rendah dibandingkan negara-negara yang tadi saya sebutkan. At least sampai dengan 18 Juli 2025, di mana saya bilang di video ini. Terus ada yang bilang katanya tarif 19% itu nggak ngaruh, karena yang konsumsi masyarakat Amerika. Kok bisa nggak ngaruh? Ya ngaruh dong. Banget. Sini aku jelasin. Ini misal tadinya ada barang, ini United States, ada barang dari Indonesia jauh di sini. Harga barangnya 100. Kemudian dengan tarif dia yang tadinya 32%, ketika barang masuk ke Amerika Serikat, itu barang menjadi dijual ke konsumen akhir, ini konsumen di dalam negerinya Amerika Serikat, itu barang menjadi 132. Benar, ini yang mengkonsumsi adalah orang-orang masyarakat
atau warga negara Amerika Serikat yang berdomisili di sana. Benar yang mengonsumsi itu mereka. Tetapi coba bandingkan ketika Anda barang dari Meksiko. Ini Meksiko di sini. Meksiko itu tetangganya Amerika Serikat. Mereka tadinya dapat tarif 25%. Sehingga dengan harga barang yang sama, ini 100, masuk ke Amerika Serikat, ini barang Indo, maka barang Meksiko itu menjadi 125. Maka jika masyarakat Amerika Serikat dihadapkan pada dua pilihan, barang Indo 132 dan barang Meksiko 125, maka akal sehatnya seharusnya memilih yang ini dengan asumsi kualitasnya sama. Maka barang Indonesia ini dia tidak kompetitif di pasar global. Maka dari itu ini akan menurunkan nilai ekspor kita, terutama di Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sekali lagi ini adalah pasar yang paling besar, pasar terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri dampaknya akan sangat signifikan, termasuk salah satunya yang paling jelas barang tidak terjual. Ketika barang tidak terjual berarti tidak bisa mengkapitalisasi yang namanya profit. Nggak ada profit di sini. Maka kalau nggak ada profit, perusahaan-perusahaan di Indonesia males ekspor atau mereka menutup perusahaannya sehingga terjadi pengangguran. Indonesia itu musuh utamanya adalah di Vietnam. Vietnam itu awalnya kena 20%. Nah, di sini Vietnam itu sangat kompetitif dan sangat menjanjikan di pasar Amerika Serikat, dan mereka itu sangat efisien, sangat produktif dengan teknologinya dan lain sebagainya. Maka dari itu Indonesia itu sangat ingin mereka mendapatkan tarif di bawah Vietnam. Maka dengan Indonesia sekarang menjadi 19%, menjadikan barangnya sangat kompetitif di pasar global. Inilah kenapa tarif itu sangat berpengaruh kepada ekspor sebuah negara. Jadi kalau ada yang bilang itu nggak ngaruh, coba deh sharing video ini. Teman yang kedua, Vietnam dan global manufacture. Kamu tahu nggak siapa negara Asia Tenggara yang saat ini menjadi manufaktur terbesar di Asia Tenggara? Siapa? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura? Bukan. Sekarang yang paling besar untuk manufaktur itu adalah Vietnam. Kita lihat contoh faktanya. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan global ini di dunia banyak yang bangun pabrik ataupun manufaktur di Vietnam. Contohnya Nike, lebih dari 130 pabrik di Vietnam. Vietnam adalah produsen sepatu Nike terbesar di dunia, mengalahkan China sejak tahun 2010. Sekitar 50% sepatu Nike ini diproduksi di Vietnam. Ini berdasarkan laporan supply chain tahun 2022 sampai 2023. Dan ekspor sepatu dan apparel Nike dari Vietnam ini bernilai miliaran dolar per tahun dan berkontribusi signifikan terhadap total ekspor tekstil di Vietnam, kurang lebih 45 miliar US dollar per tahun. Dan satu pabrikan besar Nike itu bisa mempekerjakan 10.000 sampai 30.000 pekerja. Bahkan pabrik di Pou Chen di Ho Chi Minh City dikabarkan memiliki 70.000 pekerja, salah satu yang terbesar di Vietnam. Dan ekspor Nike ini menyumbang 25% dari total ekspor alas kaki ataupun sepatu, sendal di Vietnam ini. Yang kedua ada Adidas. Kita semuanya juga tahu tentang Adidas ya. Lokasi utamanya kebanyakan pabrik Adidas di Vietnam ini dikelola oleh mitra kontrak seperti Pou Chen Group. Ini perusahaan Taiwan tapi memproduksi sepatu Adidas, Nike dan lainnya yang berlokasi di Vietnam. Kapasitas produksi Vietnam itu juga terbesar di dunia dengan sekitar 40% sepatu Adidas itu dibuat di Vietnam. Wow, ngeri banget. Dan jumlah pekerjanya, satu pabrik besar Adidas itu bisa mempekerjakan 10 sampai 20.000 pekerja. Yang ketiga, perusahaan yang berlogo Apple atau namanya Apple merelokasi sebagian perusahaannya yang tadinya berada di China ke Vietnam. Vietnam memang belum menjadi basis manufaktur ataupun produksi dari perusahaan Apple. Apple yang kita ketahui punya iPhone, punya Mac atau iPad, tetapi Vietnam ini menjadi semakin penting karena AirPods contohnya sejak tahun 2010 diproduksi di Vietnam oleh perusahaan yang namanya Luxshare dan Coertec. Kemudian MacBook beberapa
beberapa model juga diproduksi di Vietnam melalui perusahaan Quanta Computer. Kemudian komponen elektronik seperti kabel, konektor, modul kamera, dan lain-lain ini juga banyak diproduksi di Vietnam. Nah, pada tahun 2023 sampai 2024, Apple secara bertahap memindahkan lebih banyak produksinya dari China ke Vietnam untuk diversifikasi supply chain, dan mungkin akan terus menambah volumenya di tahun-tahun kemudian. Bahkan target Apple ini Vietnam bisa memproduksi 20-30 produk Apple dalam 5-10 tahun ke depan. Samsung ini perusahaan yang memiliki basis produksi ataupun pengembangan di Korea Selatan. Tetapi di luar Korea Selatan, Vietnam ini menjadi yang terbesar. Mereka juga punya industri dalam negeri yang sangat berkembang. Contohnya adalah VinFast, mobil listrik yang kita sering jumpai warnanya hijau. Orang Jakarta dan sekitarnya, halo, mungkin dalam 6 bulan terakhir ini banyak melihat taksi-taksi warna hijau dengan mobil listriknya, itu adalah taksi dari Vietnam. Dan banyak perusahaan lainnya, contohnya Tin Tan Group, yaitu pabrik ban truk, itu juga sangat maju di Vietnam. Bahkan mereka dijanjikan akan dibangun pabriknya di Amerika Serikat, yaitu VinFast tadi yang pertama, kemudian Tin Tan Group, kemudian juga ada FPT Corporation, itu perusahaan AI dan otomotif digital yang juga akan dibangun di Texas bareng dengan Nvidia. Jangan heran kalau ke depan kita mungkin orang-orang Indonesia yang main ke Amerika Serikat udah jauh-jauh gitu kan, sampai sana ternyata yang dilihat taksinya VinFast juga. Vietnam itu memang negara yang sangat maju dalam manufaktur sekarang dan ke depan. Teman yang ketiga, Indonesia jadi pusat manufaktur Asia Tenggara. Nah, setelah kita bedah tadi Vietnam dengan kedikdayaannya, dengan banyak fakta-fakta menarik perusahaan global yang datang ke mereka untuk membuat barang-barang di sana, jadi kita langsung akan bahas Indonesia tuh kemarin ngapain sih. Kita akan coba bedah strateginya Indonesia. Jelas kalau dari tendensinya kita lihat Indonesia ini berusaha keras untuk dapat menandingi Vietnam, bahkan merebut posisinya Vietnam ini supaya menjadi negara manufaktur terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan si Vietnam ini. Vietnam udah diserbu pabrik global seperti Nike, Converse, Apple, sampai punya VinFast sendiri. Mereka itu bukan cuma produksi buat diekspor, tetapi mereka juga bangun pabrik yang sangat besar untuk market Amerika Serikat. Sementara kita kalau dilihat dari BUMN-nya, misalkan BUMN Karya, itu banyak yang boncos, teman-teman silakan lihat di laporan keuangannya. Kemudian listrik juga masih belum stabil, belum bisa mengcover seluruh wilayah di Indonesia. Masa mau ekspansi ke luar negeri, di negeri sendiri aja masih banyak yang kurang listriknya. Kemudian sistem keuangan juga, aduh, sedih sih. Kalau ingat, saya punya adik juga ya, kemarin rekeningnya kebobol oleh hacker. Kemudian ketika komplain ke bank, ternyata banknya hanya mencatat aja, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, dan adik saya sebagai konsumen harus merelakan ber-X harta kekayaan uangnya, akhirnya hilang begitu aja tanpa adanya tanggung jawab dari pihak bank. Hal-hal kecil semacam ini saya kira tidak bisa membuat perusahaan-perusahaan Indonesia dipercaya oleh pasar global. Pasar Amerika Serikat itu sangat melindungi konsumennya. Sebagai contohnya, misalkan saya pernah waktu itu ke scam gitu kan di Amerika ketika saya kemarin beberapa bulan yang lalu studi di sana. Saya cuma tinggal telepon Bank of America bahwa, hey, saya tidak melakukan transaksi senilai $100, nggak melakukan transaksi ini, coba kamu cek, dan saya bisa pastikan saya nggak melakukan transaksi itu. Nah, apa yang dilakukan Bank of America? Mereka cuma meminta bukti bahwa kapan transaksi saya terakhir, kemudian transaksi mana yang tidak saya otorisasi, dan lain sebagainya. Dan sisanya setelah itu mungkin dalam 1x24 jam itu uang saya sudah kembali, dan investigasi itu bukan menjadi ranah saya, tetapi menjadi ranahnya Bank of America. Keamanannya dan tanggung jawab mereka sebagai industri keuangan itu sangat bertanggung jawab. Nah, strategi Vietnam versus Indonesia ini, Vietnam tuh tadi saya sebutin bahwa proposal bangun pabrik di Amerika Serikat, kemudian mereka
punya real capacity, punya infrastruktur, punya sumber daya manusia, dan kepastian hukum. Dan hasilnya tarif sukses 20% waktu itu. Tapi Indonesia nggak mau ketinggalan nih. Indonesia itu memang tidak punya kapasitas produksi, tidak punya kapasitas manufaktur yang menjanjikan. Tapi Indonesia ini jalannya mereka ngambil cara dengan direct consumption, yaitu membeli ada pesawat, ada barang-barang pertanian, kemudian ada produk energi dari Amerika Serikat yang kita janjikan bakal kita beli, kita konsumsi, sehingga manufaktur atau perusahaan di Amerika Serikat itu senang karena mereka memproduksi dan ada yang beli. Total komitmen Indonesia itu kurang lebih sekitar 19,5 miliar US dollar alias 316 triliun rupiah, yang kita nggak tahu itu dalam beberapa tahap atau dalam beberapa tahun ke depan, tetapi asumsi saya itu bisa 4-5 tahun ke depan selama presiden sekarang incumbent Bapak Prabowo ini menjabat. Yang menarik, saya pribadi ini juga pernah berkunjung ke kantornya Boeing di Seattle di Amerika Serikat, dan akan saya bahas khusus mungkin untuk Boeing ini di next video karena ini perusahaan yang sangat menarik. Jadi pada intinya jual beli Boeing ini bukan hanya dagang biasa, tetapi ini adalah simbol negara. Ya, intinya kayak gitu. Temuan keempat, evaluasi negosiasi. 316 triliun rupiah untuk belanja adalah angka yang besar sekali. Menurut dokumen APBN tahun 2025 yang disahkan pemerintah, total belanja negara aja itu adalah sekitar 3.300 triliun rupiah. Nah, berarti 316 triliun itu kurang lebih hampir 10% ya. 316 triliun dibagi 3.325, yaitu kurang lebih 9,5% dari APBN tahun 2025. Wow, besar sekali. Nah, kalau 9,5% atau 10% ini dibagi 5 tahun flat, maka kita harus spend setiap tahun itu kurang lebih 2% APBN untuk komitmen belanja barang-barang yang tadi saya sebutkan ke pemerintah Amerika Serikat. Sedangkan berdasarkan data BPS dan Bank Indonesia, total ekspor Indonesia sepanjang tahun 2024 itu tercatat sebesar 280 miliar US dollar dengan asumsi kurs rata-rata 15.800 per USD, maka perhitungan tersebut menghasilkan 4.424 triliun rupiah. Angka ini akan menjadi benchmark yang tadi saya sebutkan 316 triliun dibagi 4.424 triliun, itu kurang lebih 7,1% spending yang harus kita komitmenkan untuk membeli barang-barang ataupun barang pertanian dan energi dan pesawat dari Amerika Serikat ke pasar Indonesia. Nah, 7,1% ini kalau dibagi rata-rata misalkan 5 tahun, asumsi saya, yaitu harus spend kurang lebih 1,5% setahun dari ekspor nasional untuk komitmen belanja tadi. Bagaimana angka tersebut? Dari APBN kurang lebih 9,5%, kalau berdasarkan ekspor nasional tahun 2024 itu kurang lebih 7,1% yang harus kita komitmenkan untuk membeli barang-barang dari Amerika Serikat. Sebagai penutup, negosiasi tarif untuk bisa ekspor ke pasar terbesar di dunia, pasar Amerika ini terlihat sukses. Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya ini tergolong sangat sukses, dari 32% menjadi 19%, dan termasuk yang terkecil tarifnya di Asia. Penurunannya cukup signifikan, namun ini harus dibayar dengan hampir 10% dari seluruh APBN di Indonesia. Tadi saya sebutkan 9,5%, dan kalau dibandingin sama nilai ekspor nasional, nilainya sekitar 7% dari seluruh ekspor kita 1 tahun. Ini bisa dibaca sebagai kita mengeluarkan angka sebesar itu bukan untuk bangun pabrik sendiri di dalam negeri, bukan untuk bantu UMKM naik kelas, bukan buat riset dosen ataupun pengajar-pengajar di Indonesia. Memang bukan untuk itu, tetapi ini bisa jadi langkah awal yang perlu dan mungkin wajib kita ambil karena Indonesia belum sekuat Vietnam
dari sisi industri, dari sisi manufaktur. Indonesia juga belum punya produk unggulan seperti mobil listrik, AI, ataupun teknologi manufaktur yang canggih. Tetapi Presiden kita melihat bahwa Indonesia punya pasar yang besar, punya sumber daya yang mumpuni untuk melakukan ekspor, sehingga tarif kita tidak boleh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, karena produk kita akan menjadi tidak kompetitif di pasar global, di pasar Amerika, pasar terbesar di dunia. Dan posisi kita juga harus terlihat di mata geopolitik dunia. Mungkin komitmen 316 triliun rupiah ini harus dibakar, harus direlakan, harus dikeluarkan sebagai modal awal untuk membangun trust dunia, untuk memperlihatkan bagaimana Indonesia berpengaruh terhadap pasar manufaktur ataupun ekonomi di dunia. Ini bisa kita lihat juga sebagai momentum. Kita bisa memanfaatkan ini untuk menarik investasi dari Amerika Serikat, sehingga perusahaan-perusahaan mereka bisa invest di Indonesia karena kalau tarik produk dari Indonesia ke Amerika Serikat ternyata tarifnya rendah. Oke, kita invest aja ke Indonesia gitu. Jadi nanti akan mengembangkan banyak tenaga kerja yang bisa terserap di Indonesia dengan banyaknya investasi dari Amerika Serikat ataupun dari pasar global lain. Kemudian ini juga bisa mendorong reformasi industri di dalam negeri, memperkuat ekspor padat karya seperti tekstil, furniture, dan elektronik. Maka kesempatan ini bisa menjadi titik balik. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai sini saja. Perlu aku garis bawain juga bahwa diplomasi itu memang permainan jangka panjang. Kita berteman dengan Amerika ataupun berlawanan dengan Amerika Serikat, kita sebagai negara itu mainnya sangat panjang, nafas kita sangat panjang. Jadi tidak bisa kita win terus, ataupun mungkin kalau sebagian dari kalian melihat ini langkah yang keliru ataupun kita loss, ya nggak apa-apa. Karena memang untuk bisa menang dalam diplomasi itu kadang kita perlu kalah dulu. Untuk bisa dapat lebih besar di akhir, kita lebih mengalah dulu, dan seterusnya. Jadi menurut saya pertanyaan sekarang itu bukan kita untung ataupun kita rugi, tapi apakah kita bisa memanfaatkan momentum ini menjadi batu loncatan kita sebagai negara, sebagai pribadi, sebagai entrepreneur, untuk bisa memanfaatkan momentum ini menjadi ekspor kita menjadi lebih banyak, kita lebih berani untuk melakukan ekspor, dan sudah siapkah barang-barang kita untuk bersaing dengan barang-barang global. Kita juga harus melihat diri kita sendiri, barang ataupun jasa kita sendiri. Dan terakhir, bagaimana pendapat kamu? Apakah ini untung ataupun rugi atau momentum? Coba komen di bawah. Sampai jumpa di audit selanjutnya. Oh ya, ada deal tarif 0% untuk barang-barang US yang dijual ke pasar Indonesia. Presiden Trump sudah bilang itu. Dan Trump juga menyatakan ada deal tentang tembaga karena Indonesia sangat kuat terhadap produksi tembaga. Kita akan bahas tersebut di video selanjutnya. Bye.